HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Hari ini ku bernyanyi, esok pun masih bernyanyi, lusa juga ku bernyanyi, nyanyian puja-pujian Widih. Hari ini ku bernyanyi, esok pun masih bernyanyi, lusa juga ku bernyanyi. Pemirsa HiTV Napi Orti, apa kabar? Beberapa menit ke depan hari-hari Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali saya Diah Padisya akan mengawali TOS kali ini dengan high schooling sekolah rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan berbagai acara menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Esok pun masih bernyanyi, lusa juga ku bernyanyi, nyanyian puja-pujian Widih. Hari ini ku bernyanyi, esok pun masih bernyanyi, lusa juga ku bernyanyi, nyanyian puja-pujian Widih. Hai semua Swindu, para siswa-siswi Hindu, hai schooling nama. Pemirsa HiTV, apa yang bisa kita lakukan dengan Paku Edukat seperti ini? Selain mengadaptasi permainan domino, cara lain belajar Itihasa Mahabharata adalah dengan bermain game unik berikut ini. Seperti apa? Mari kita bermain Edukat. Masing-masing pemain mendapatkan 7 kartu, lalu 1 kartu dilemparkan. Kartu yang tengadah berarti pemenang dan kartu yang tengkurap itu pemain yang kalah. Yang kalah dihukum bercerita mengenai tokoh yang ada di kartu yang tengkurap tadi. Seperti apa? Mari kita ikut permainan Edukat. Semua pemain siap? Ya, mari kita mulai. 1, 2, 3. Yeay! Untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang berguna. Panca Pandawa. Panca Pandawa merupakan putra dari Raja Pandu, Dewi Kuti, dan Dewi Madri. Mereka merupakan pahlawan kebenaran, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Harapan pencerahan, mengejar cita-cita masa depan, selalu memberi harapan. Pemirsa HiTV, demikian tadi Games Edukat Mahabharata, pembelajaran karakter tokoh pewayangan. Sebagai pengayaan pelajaran susila Hindu Dharma. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Saya Diah Padisya, sampai jumpa dalam game berikutnya. Salam damai Channel 3. Para siswa-siswi Hindu, high schooling namanya, sekolah rumah Hindu. Dalam hidup ini ada 3 hal yang penting yang harus dihayati dalam kehidupan ini: agama, ilmu, dan seni. Agama itu menuntun hidup jadi terarah. Ilmu menjadikan hidup ini lebih mudah, dan seni membuat hidup ini jadi indah. Saya Iketut Puspa Adnyana untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.
Berikutnya kita nikmati suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam bersama kolumnisnya langsung yang sudah hadir di antara poster istilah Hindu di Wartam Art Space. Tapi Orti, Pak Suwantana, becek-becek Bapak ya. Langsung saja di Wartam edisi 89 dengan banner menggali industri kreatif Hindu ada salah satu tulisan Bapak Gede Suwantana yang berjudul Weda Sumber Kreativitas. Nah, kita ingin menggali nih bagaimana pandangan Bapak Suwantana seputar kreativitas itu dan seperti apa cara atau upaya untuk memancing daya kreativitas kita agar bisa muncul confidence seperti itu ya di kehidupan sehari-hari. Pemirsa jangan kemana-mana, mari kita temukan jawabannya setelah pariwara yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Tentang Weda Sumber Kreativitas, bisa dijelaskan nggak sebagai awal bagaimana memancing daya kreativitas dalam diri ini agar bisa muncul, Pak? Ya, kalau di dalam Hindu kan kita mengenal ada istilah Sravana, Manana, Nididhyasana. Ya. Mungkin di awal kita diajak untuk bagaimana kita belajar, mencerap, melihat, memperhatikan, gitu ya, mengambil pengetahuan dari sana sini, gitu ya. Nah kemudian menginternalisasi, sehingga kita punya pengetahuan dan punya skill. Nah jadi kita mengawali dari sana. Kreativitas itu muncul karena kita memiliki wawasan, memiliki pengetahuan dan memiliki skill. Sravana, Manana. Nah, Pak Suwantana, kalau kita lihat background kita kali ini ada instalasi bebarongan Wartam, Pak. Kita menggunakan barang-barang bekas seperti bekas cetakan majalah Wartam, kemudian ada juga kain-kain yang tidak bisa kita gunakan kembali, kita bisa kreasikan menjadi bentuk instalasi ini. Bagaimana pandangan Bapak kalau kita kaitkan dengan Weda sebagai sumber kreativitas? Ya, artinya apa? Ya. Barong ini kan idenya kan dari macan, dari harimau gitu ya. Nah, bagaimana kreativitas itu muncul? Jadi di dalam teks kita, di Purana kita juga disebutkan untuk bisa kita sukses, untuk bisa kita berkreativitas, di samping skill dan pengetahuan tadi, kita mesti harus seperti halnya singa mengejar mengejar buruannya, yang total ada di sana. Totalitas inilah yang diperlukan sehingga skill dan pengetahuan kita itu bisa maksimal. Ada upaya kerja keras, tenaga, energi yang dipusatkan untuk mencapai itu, Pak, ya? Tentu apa yang ada di sana, bagaimana totalitas itu bercapai, tentu ada upaya kerja keras yang non-stop totalitas itu tadi. Nah sekarang serba istilah nih Pak, kreasi, inovasi, modifikasi, sensasi begitu Pak ya. Nah bagaimana memunculkan kreativitas ini mulai dari istilah-istilah ini agar pemirsa terutamanya generasi milenial lebih paham lagi tentang kreativitas Pak? Kalau sensasi itu kan ya sekedar biar kelihatan saja meskipun tidak kerja gitu ya. Nah kemudian ada ada ekspresi, artinya kita hanya menjalankan apa yang sudah ada. Berekspresi begitu saja. Ya, artinya sudah ada, kita jalankan hanya jadi berlanjut gitu lah. Tidak ada sesuatu yang baru, tapi mengerjakan sesuatu yang sudah ada. Nah kemudian nanti ada adaptasi, artinya kita menghadap ada sesuatu yang sudah ada, kemudian kita tiru di sana ya, kemudian ada modifikasi. Nah yang pokok di sini adalah bagaimana kreativitas, karena kreativitas itu mencipta, prosesnya mencipta, bagaimana imajinasi kita itu menghasilkan sesuatu. Nah, sehingga kalau di dalam Hindu ada namanya Nididhyasana. Bagaimana pengetahuan dan skill kemudian totalitas tadi itu menjadi seperti apa yang kita inginkan, seperti apa yang kita idealikan dalam pikiran kita. Jadi tentu di dalam upaya. Kuncinya di dalam upaya bagaimana skill dan pengetahuan itu serta totalitas dedikasi kita sehingga menjadi sesuatu yang bersifat kreatif, sesuatu ciptaan muncul dari situ. Ya, kreasi, ekspresi begitu ya sifatnya Pak
Pak ya. Terima kasih Pak Swantana. Pemirsa HTV Channel 3, untuk lebih jelasnya pemirsa dapat membaca majalah Wartam edisi 89 dengan banner Menggali Industri Kreatif Hindu. Saya Mia Gandewa dan Bapak Gedi Swantana pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan. Karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan atas nama Satyam Siwa Sundara. Titian Niputu Putri Swastini Koster dari Jaya Sabe dan Pasar, Hindu Dharma bercahaya. Berikut ini program Cemeti. Cerah 5 menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Nah, kali ini kita akan mengudarkan tentang topik bahasan Pranawa Om, mantra suci yang begitu banyak manfaatnya dan diyakini membahagiakan pengucapnya. Nah, seperti apa pengucapan yang baik dan benar menurut Hindu? Lalu bagaimana simbolisasi dari Omkara ini diudarkan untuk pustaka suci kita? Pemirsa jangan kemana-mana, mari kita temukan jawabannya setelah pariwara yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Pemirsa pasti ingin dicerahkan seputar bagaimana sih penyebutan yang benar dari Omkara ini, apakah Hom, Aum, atau gimana Pak? Matur susumo. Pertama kita ketahui dulu apa itu Om. Om itu adalah sandi aksara. Jadi 3 aksara yang disandingkan, disatukan, dipadukan menjadi satu aksara, eka aksara. Dari tri aksara menjadi eka aksara. A, U, M, Aum disingkat menjadi, setelah mengalami persandian menjadi Om. Jadi kalau pengucapannya vokal O, bukan Hom. Ada H di situ kalau Om. Jadi Om. Tapi kadang orang juga menyebut semua ketiga aksara itu Aum. Jadi yang umum adalah Om. Om, bukan Om. Nah, kalau Om beda lagi artinya. Saya kira itu dulu. Ya, terima kasih Pak. Jadi sejatinya Om ini adalah pralambang dari 3 aksara suci, Ya. Om, itu jadi satu menjadi Om. Perlambang jadi Dewa Trimurti. Ya. Nah, kemudian bagaimana menurut Bapak makna dan pesan yang tersirat maupun tersurat dari mantra suci yang tentunya selalu kita ucapkan dalam Trisanya, dalam salam Panganjali dan Pranasanti seperti itu Pak? Jadi aksara Om yang disebut juga Pranama, eka aksara, itu adalah aksara sakral sebenarnya, ya, suci bahkan keramat, karena itu energi Trimurti yang ada dan menjiwai di situ. Jadi A atau U itu Brahma, Utpati, Ung atau U itu Wisnu, Stiti, dan Mang atau M itu Siwa, Pralina. Jadi energi Utpati, Stiti, Pralina, energi penciptaan, energi pemeliharaan, dan energi Pralina itu menjadi satu kesatuan. Sehingga amat kuat energinya, vibrasinya jika kita selalu mengucapkan meskipun hanya kata Om saja. Sehingga Hindu yang sebenarnya mengenal banyak simbol, ya, ada mulai dari gambar, warna, kemudian rupa, kemudian wahana, arah, dan aksara ini yang paling mudah, simbol yang paling mudah. Kalau simbol dalam bentuk rupa, Banten misalnya, kan harus buat dulu, nanding dulu, aturkan dulu. Kalau aksara Om ini bisa langsung diucapkan. Apabila pengucapannya itu dengan istilah
Balinya itu angkus prana, jadi kekuatan energi napas prana dengan tekanan nada yang mantap ya, itu bisa menggetarkan. Jadi vibrasinya konon bisa sampai tembus ke sabda padahal begitu. Sehingga pengucapan Om pada saat pembuka mantra dan terakhir juga pada penutup mantra itu suatu energi penghidupan, penguatan. Sehingga apapun yang kita mohon dari doa mantra itu diharapkan bisa terkabulkan olehnya. Kira itu. Jadi benar ya, kita yakini dapat membahagiakan pengucapan Ya, begitu betul. ya, dengan doa-doa, Ya. salam panganjali, salam pramasanti, bahkan pembuka dari mantra suci Ya, kita. betul. Demikian pemirsa HiTV Channel 3 itulah tadi bodaran seputar Omkara dari narasumber kita Bapak Gusti Ketut Pidana. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai Channel 3. Indahkan karma dan doamu, maka Yang Widi akan mengindahkan hidupmu. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Ini kidung yang Widi disebut Bhagavad Gita, masuki celati nurani, nirtani jiwa dan raga. Ini kidung surgawi, bagai sejuknya langit pagi yang Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, jalinan makna di balik nada yang menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Saya Diah Falicia mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Gita, jadi kendali diri menuju pintu yang Widi. Saat dharma hendak binasa dan adharma merajalela, waktunya aku turun menjelma, menyelamatkan dunia. HiTV Channel 3, jembatan pencerahan.